Arga terbangun di jalan yang sunyi. Sinar matahari menerangi kota mati. Mobil-mobil ditinggalkan, sampah berserakan di antara bangunan tinggi. Ia duduk bingung, mencoba mengingat keheningan memekakan telinga. Arga berdiri, memeriksa sekeliling dengan cemas. Noda darah kering terlihat, bau busuk menusuk hidung. Apa yang terjadi? Arga bertanya. Arga menyusuri jalan utama, sebuah gambaran suram dari toko-toko yang dijarah dan bangunan yang hancur, melukiskan gambaran kelangsungan hidup yang suram. Dia memasuki toko kelontong yang sebagian besar masih utuh, membangkitkan harapan yang memudar di tengah kehancuran, mencari makanan dan air dengan putus asa. Suara gemerisik tiba-tiba dari belakang toko, membuat jantungnya berdebar kencang. Adrenalin melonjak saat dia mencengkeram batang besi. Dia maju dengan hati-hati, batang besi terangkat, hanya untuk menemukan kucing liar yang mencari sisa makanan, pengingat kehidupan yang menyentuh. Arga menghela napas lega, ketegangan mereda sejenak, lalu melanjutkan pencariannya akan perbekalan penting. Arga berjalan sendirian di jalan sepi, bayangannya memanjang saat matahari mulai terbenam. Langkah kaki berat bergema di kejauhan, menghentikan Arga di jalurnya saat ketakutan memenuhi udara. Bersembunyi di balik mobil yang terbengkalai, Arga mengintip. Jantungnya berdebar-debar dengan setiap langkah yang menggema. Zombie mengerikan muncul dari kabut pagi. Wujudnya yang membusuk adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Mata kosong zombie itu tertuju pada Arga, melumpuhkannya dengan teror yang merampas napasnya. Like dan subscribe untuk lanjutan kisahnya ya. Arga berlari panik di gang sempit yang remang. Setiap napasnya terengah-engah, lampu jalan berkedip, menciptakan bayangan menari di dinding bata yang kotor. Suara langkah kaki Arga menggema di gang yang sunyi. Dia menoleh ke belakang, matanya membelalak karena ketakutan. Gang itu kosong, hanya kegelapan dan bayangan yang mengikutinya. Ketakutan Arga semakin menjadi-jadi di tengah kesunyian malam. Arga menerobos masuk ke minimarket Riot itu, tempat perlindungan dari debu dan kaca pecah. Rak-rak kosong menjulang seperti sisa-sisa kerangka. Di ruang yang redup dan bergema, jantung berdebar, Arga bersembunyi di balik konter yang roboh, mencari perlindungan dalam bayangan. Dia menutupi mulutnya dengan tangan, menahan suara napasnya yang terengah-engah. Setiap tetes air bergema keras dari atap yang bocor, memperkuat keheningan. Ketegangan terasa berat, kehadiran yang nyata di ruang yang terbengkalai. Arga dengan hati-hati mengintip dari balik konter, matanya menjelajahi gang sepi di luar. Kakinya gemetar saat dia perlahan bangkit, setiap gerakan terukur dan ragu-ragu. Setiap langkah menuju pintu dipenuhi dengan rasa takut. Kemungkinan bahaya mengintai. Papan lantai berderit di bawah bebannya, menghentikannya. Dia membeku, menahan napasnya saat keheningan turun, berat dan menyesakan. Angin bersiul melalui jendela yang pecah, suara yang menyedihkan dalam keheningan yang tegang. Like dan subscribe untuk lanjutan kisahnya ya. Dalam cahaya redup, Arga duduk sendirian di mejanya yang berantakan. Wajah lelahnya diterangi oleh cahaya lampu meja. Dia dengan lesu memakan makanan pesan antar. Dengung televisi adalah satu-satunya suara di apartemennya yang sunyi. Arga membeku di depan kulkas. Rasa takut diam-diam merayap ke matanya. Tangisan seorang anak bergema menyeramkan dari balik alat itu, memutar wajahnya dalam kebingungan dan ketakutan yang meningkat. Dia mendekat dengan hati-hati, tertarik oleh suara itu, namun waspada terhadap manisnya yang menipu. Menekan telinganya ke logam dingin, tangisan itu semakin tajam. Sirene mematikan di dunia jebakan. Arga dengan hati-hati membuka pintu lemari es. Ketegangan terasa berat di udara. Tangisan itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan yang menyeramkan dan meresahkan. Tawa yang mengerikan dan serak memecah keheningan tidak manusiawi dan menakutkan. Arga tersentak ngeri, matanya terbelalak dengan ketakutan yang meningkat saat tawa bergema. Cahaya yang berkedip-kedip dari kulkas menciptakan bayangan yang menari, memperkuat mimpi buruk itu. Like dan subscribe untuk lanjutan kisahnya ya. Di bawah terik matahari,
Arga berjalan sendirian di jalan raya yang hancur. Mobil-mobil berkarat seperti sisa-sisa kerangka di sekelilingnya. Debu setan menari dalam panas saat dia menggenggam pipa besi. Buku-buku jarinya memutih karena tegang. Di kejauhan yang berkilauan, sesosok tubuh muncul. Pak Bram. Bersenjata dan waspada di dekat mobil yang terbalik, Arga bergerak maju dengan hati-hati. Setiap langkah terukur, pipa diangkat tinggi sebagai simbol pembangkangan. Udara bergerak dengan ancaman yang tak terucapkan. Saat kedua pria itu bertemu di jalan yang sunyi, Pak Bram berbalik, wajahnya tanpa ekspresi. Tatapannya mengunci mata Arga yang bertekad. Di dalam bangunan yang hancur, api unggun berderak, menciptakan bayangan menyeramkan saat Arga dan Pak Bram mencari perlindungan dari malam. Mereka makan jatah kalengan dalam diam. Cahaya api yang berkelap-kelip terpantul di mata waspada Arga saat dia mengamati Pak Bram. Pak Bram berbagi cerita samar tentang masa lalunya. Dengan hati-hati menyembunyikan detail penting, sebuah permainan bayangan antara kebenaran dan tipu daya. Raungan jauh menembus keheningan, menyebabkan kedua pria itu menegang. Ancaman yang tidak diketahui mengintai tepat di luar cahaya api. Arga terbangun di hutan sunyi. Cahaya bulan menerangi sosok Pak Bram yang misterius di kejauhan. Pak Bram dengan cepat menyembunyikan lengannya yang diterangi cahaya bulan. Gerakannya mencurigakan. Arga mendekat hati-hati. Rasa ingin tahu bercampur dengan firasat buruk. Kilatan bekas gigitan mengerikan terlihat, sebuah tanda yang membuat Arga terkejut. Arga mundur ngeri, menyadari ancaman yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Subscribe untuk lanjutan kisahnya ya. Arga dan Pak Bram duduk di meja makan. Suasana terasa berat dengan ketegangan yang tak terucapkan. Mata Pak Bram kosong. Wajahnya dipenuhi dengan kegelisahan yang mengganggu. Arga mencoba memulai percakapan. Tetapi Pak Bram hanya menjawab dengan gumaman yang tidak jelas. Memperdalam kegelisahan. Keheningan membentang, hanya diselingi oleh kegelisahan Pak Bram yang meningkat. Gerakan tiba-tiba dan keras memecah kesunyian. Saat Pak Bram tiba-tiba berdiri, kursinya jatuh ke lantai, memperkuat rasa takut Arga. Ada sesuatu yang sangat salah. Arga terbangun oleh suara gaduh, his eyes widening in the dim light of larut malam. Pak Bram berbicara sendiri di ruang tengah. His voice semenacing growl. Pak Bram berbalik. Tatapannya sangat asing saat dia menatap Arga. Arga berteriak, berjuang untuk melepaskan diri dari cengkraman Pak Bram. Akhirnya berhasil bebas. Arga berlari di jalan pedesaan yang gelap. Suara kejaran bergema di belakangnya, memicu rasa takut dan harapannya. Didorong rasa takut, Arga berlari cepat. Napasnya tersengal-sengal di udara sebelum fajar. Sebuah tanda muncul di kejauhan. Kota aman, 10 km, menawarkan suara keselamatan. Arga mempercepat langkahnya dengan putus asa mencari perlindungan di kota yang jauh. Like dan subscribe untuk lanjutan kisahnya ya. Jalan raya yang sepi membentang di bawah terik matahari, dipenuhi mayat dalam berbagai tingkat pembusukan. Arga berjalan dengan lelah melewati pembantaian, wajahnya pucat dan berkeringat, sebagai bukti dari penderitaannya. Dia menggenggam ransel usang dan senjata darurat, satu-satunya pertahanannya di dunia yang sunyi ini. Raungan jauh zombie yang mendekat bergema, pengingat yang mengerikan akan bahaya yang selalu ada. Arga menemukan sebuah pom bensin yang terbengkalai, jendela-jendelanya yang pecah, dan catnya yang mengelupas menjadi bukti perjalanan waktu. Di dalam toko yang gelap dan berantakan, Arga dengan putus asa mencari makanan, menemukan kaleng berkarat, dan botol yang hampir kosong. Lapar. Arga makan saat zombie muncul, serangannya brutal dan tiba-tiba. Dengan serangan terakhir, Arga mengalahkan zombie itu. Tetapi kelelahan dan cedera kini membebani dirinya. Arga melihat gerbang kota di kejauhan. Lampu-lampu menjanjikan keselamatan. Alarm kota yang memekakan telinga menghancurkan malam. Harapan berubah menjadi ketakutan. Zombie berkerumun dari segala arah, tertarik oleh suara itu. Arga membeku, terjebak antara janji palsu kota dan gerombolan zombie. Bagaimana nasib Arga? Subscribe untuk lanjutan kisahnya ya. Arga meringkuk di sudut terowongan yang gelap dan lembab.
Suasana yang menyesakan diperparah oleh tetesan air dan angin yang berbisik. Cahaya redup dari celah di dinding terowongan menerangi wajah Arga yang ketakutan, menyoroti kerentanannya. Dia memegangi dirinya sendiri, upaya sia-sia untuk menangkal dingin yang menggigit dan ketakutan yang melanda. Bau tajam dan bersahaja dari kelembapan menyengat lubang hidungnya, memperkuat rasa tidak nyaman dan keterasingan. Di terowongan gelap, Arga melihat adiknya di ujung sana. Sosoknya menjadi arah pandangan di tengah kegelapan yang menyesakan. Senyum lembutnya memancarkan kehangatan, sangat kontras dengan batu dingin dan lembab yang mengelilinginya. Arga, Arga! Suaranya bergema, melodi yang menghantui di ruang yang luas, memanggilnya maju. Setiap langkah adalah perjuangan melawan kekuatan tak terlihat. Tubuhnya berat, semangatnya merindukan. Bayangan adiknya memudar, menghilang ke dalam kegelapan, seolah-olah dia adalah mimpi yang menghilang. Cahaya redup berputar di sekelilingnya, membuatnya bingung, saat kenyataan dan ilusi menyatu menjadi satu halusinasi yang mengerikan. Jauh di dalam terowongan gelap, getaran hebat dimulai. Debu dan batu berjatuhan, menandakan bahaya yang akan datang. Arga diliputi teror, menyadari terowongan itu runtuh. Teriakannya yang putus asa tertelan oleh gemuruh yang semakin keras. Di tengah kekacauan, sebuah tangan muncul melalui celah, harapan dalam kegelapan yang menyesakan. Tarikan kuat menyeret Arga dari terowongan yang runtuh, sebuah pelarian putus asa melawan rintangan yang mustahil. Terowongan runtuh seluruhnya, hanya menyisakan keheningan dan gema dari pelarian Arga yang sempit. Bagaimana nasib Arga? Subscribe untuk lanjutan kisahnya ya. Penjaga kota berdiri waspada di gerbang, baju zirah mereka berkilauan di bawah sinar matahari, janji diam keamanan dan kekuatan. Arga tersandung ke arah gerbang, wajahnya dipenuhi kebingungan dan kelelahan. Sangat berbeda dengan sikap tegas para penjaga. Bram, pemimpin penjaga, menghentikan Arga dengan tombaknya. Ujung logamnya berkilauan mengancam, "Siapa kau dan apa urusanmu di sini?" desak Bram, suaranya menggema dengan wibawa dan curiga. Permohonan Arga menggantung di udara, bisikan rapuh di tengah latar belakang gerbang kota yang mengesankan. Saya tersesat dan mencari tempat berlindung. Para penjaga bertukar pandang, ekspresi mereka tidak terbaca saat mereka menilai ketulusan Arga. Arga dikawal ke pos penjagaan, disambut dengan tatapan curiga yang intens dari semua sisi. Bram dengan cermat memeriksa identifikasi Arga, alisnya berkerut karena konsentrasi. Mata tajam Rina bergerak cepat, melihat sebuah anomali yang menimbulkan kecurigaannya. Rina menunjuk, suaranya tegang karena curiga. Lihat lengannya, ada bekas luka. Bram terdiam, tatapannya beralih ke lengan Arga. Sebuah pertanyaan dia menggantung di udara. Ketegangan memenuhi ruangan. Semua mata kini tertuju pada Arga, menanti penjelasannya. Di bawah cahaya obor di gerbang kota, Bram dan Rina menatap Arga dengan saksama. Wajah mereka dilukis dengan kekhawatiran. Suara Bram tegas. Peraturan kota jelas. Tidak ada yang digigit diizinkan masuk. Ekspresi Rina melunak. Tapi dia terlihat tidak berbahaya. Apakah kita benar-benar harus? Bram mempertegas tatapannya. Kita harus mengikuti aturan. Tidak ada pengecualian. Bagaimana nasib Arga? Subscribe untuk lanjutan kisahnya ya. Di sel isolasi yang dingin dan remang-remang, Arga duduk meringkuk, wajahnya menunjukkan ketakutan dan kelelahan. Menggigil. Dia memeluk dirinya sendiri, mencari kehangatan dari hawa dingin yang merayap masuk. Keheningan yang menindas hanya dipecah oleh tetesan air yang tak henti-hentinya dan desisan samar yang meresahkan. Matanya bergerak cepat, memantulkan cahaya redup dan teror yang lebih dalam yang mengintai di dalam. Aku harus bertahan. Aku harus kuat. Bisik Arga. Sebuah sumpah yang rapuh terhadap kegelapan yang mendekat. Di sel isolasi, Arga terbaring tengkurap, basah kuyup oleh keringat, dan lemah.
Tatapannya kosong hilang dalam bayangan yang menari-nari dengan menyeramkan di dinding. Dia berjuang untuk bangkit, tubuhnya gagal, kelelahan mengklaim setiap gerakan. Tiba-tiba, lampu sel berkedip-kedip tidak menentu, membuat ruangan menjadi lebih gelap dan lebih mengerikan. Berbisik melalui bibir kering, Arga mengucapkan, "Waktunya hampir habis." Suaranya hanya hembusan napas di tengah kegelapan yang mendekat. Ketegangan meningkat saat jam digital menghitung mundur. 0001. Penjaga bersenjata lengkap berdiri berjaga di depan pintu besi. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Detik terakhir menghilang. 0000. Rintihan mekanis menembus keheningan, menandakan pintu terbuka perlahan dengan nada yang tidak menyenangkan. Pintu besi berderi terbuka, hanya memperlihatkan kegelapan yang tak tertembus, yang menelan pemandangan dalam antisipasi. Para penjaga bertukar pandang gelisah. Sebuah pertanyaan diam tergantung di udara. Apa yang menanti mereka di jurang? Rasa takut yang nyata memenuhi koridor saat kegelapan di dalam sel menjanjikan rahasia dan bahaya yang tak terhitung. Subscribe untuk lanjutan kisahnya ya, Arga. Dengan bingung, duduk di tengah reruntuhan yang dijadikan tempat berteduh darurat, sinar matahari menembus celah-celah. Lia, seorang wanita parubaya, mendekatinya dengan senyuman lembut, menawarkan semangkuk sup hangat. Arga melihat sekeliling, memperhatikan banyak anak-anak, beberapa terluka, yang lain menunjukkan ketakutan. Bisikan lembut suara anak-anak memenuhi ruangan, suara yang rapuh di ruang yang hancur. Di tengah reruntuhan, Arga berjalan melalui taman kota yang sunyi, di mana sisa-sisa kehidupan berkedip di tengah puing-puing. Anak-anak bermain sepak bola dengan bola buatan sendiri. Permainan polos mereka sangat kontras dengan kehancuran di sekitarnya. Rino mendekati Arga, matanya yang penuh harapan bersinar melalui debu. "Ayo bermain dengan kami, Tuan." Keraguan terlintas di wajah Arga, sebuah pertarungan antara masa lalunya dan saat ini. Senyum perlahan muncul di wajah Arga, yang pertama kali tulus dalam waktu yang terasa seperti seumur hidup. Arga bergabung dalam permainan, tawa anak-anak bergema di reruntuhan, sebuah simfoni harapan yang rapuh. Arga berdiri di menara penjaga, sosok yang menyendiri di tengah langit senja, mengamati kota yang tenang di bawah. Kota itu bermandikan cahaya senja yang damai, ketenangan yang menipu menutupi bahaya yang mengintai di balik cakrawala. Tiba-tiba, tatapan Arga mengeras, matanya terpaku pada gumpalan asap hitam di kejauhan yang menodai cakrawala yang tenang. Asap mengepul, sebuah sinyal menyeramkan bahwa ancaman dunia luar belum padam. Wajahnya berubah muram, terukir dengan kesadaran yang jelas bahwa perjuangan untuk perdamaian masih jauh dari selesai. Angin menderu, membawa aroma tajam asap, pengingat yang mengerikan akan bahaya yang selalu ada. Like dan subscribe untuk kisah selanjutnya ya.